Assalamualaikum, welcome back to Momika Channel. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep cenil yang rasanya enak, terus juga empuk, kenyalnya itu tidak yang kenyal banget ya. Jadi di sini kenyalnya saya bikin kenyal yang empuk, rasanya enak, ditambah dengan siraman gula merah yang menambah cita rasa dari cenil ini semakin nikmat. Langsung aja kita simak cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut ini. Jangan di skip dan selamat menonton. Bunda-bunda, siapkan 50 gram tepung terigu protein tinggi merek Cakra Kembar. Setelah itu akan kita campur dengan air. Ini airnya sebanyak 100 ml, air suhu ruang. Ini kita aduk-aduk dulu tanpa dinyalakan apinya ya. Jadi ini kondisi kompor masih mati seperti itu. Nanti kalau sudah tercampur rata baru akan kita masak. Oke, ini sudah tercampur rata, lalu akan saya tambahkan dengan garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita nyalakan apinya. Kita gunakan api cenderung kecil aja sambil terus diaduk hingga mengental ya. Nah, ini mulai mengental ya bunda-bunda. Ini kita aduk-aduk terus sambil agak ditekan-tekan seperti ini hingga matang rata ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah cukup ya. Kita matikan kompornya. Lalu di sini siapkan 100 gram tepung tapioka, saya pakai merek Rose Brand. Lalu kita masukkan tepung terigu yang sudah dimasak tadi, lalu akan kita campur menjadi satu. Kita uleni karena ini masih panas. Jadi uleninya pertama kita menggunakan centong. Nanti kalau sudah mulai tercampur rata, baru nanti kita lanjut uleni pakai tangan ya. Nah, ini kalau sudah tercampur, sekarang lanjut mau saya uleni pakai tangan. Tapi sebelumnya jangan lupa tangannya sudah dicuci ya, sudah bersih kayak gini. Nah, karena ini kan masih agak kering ya, jadi perlu kita tambahkan dengan air panas lagi. Masukkan air panasnya itu sedikit demi sedikit biar teksturnya nanti nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu kering juga tidak terlalu lembek. Kita aduk kembali, kita sesuaikan hingga adonannya bisa dibentuk. Nah, ini adonannya sampai seperti ini udah cukup ya. Ini tadi saya tambahkan air panas sebanyak 20 ml. Tapi kalau bunda-bunda airnya bisa disesuaikan karena tingkat kelembapan tepung itu berbeda-beda ya. Bisa sebelum 20 ml seperti ini, pas 20 ml seperti ini, atau lebih dari 20 ml adonannya baru seperti ini ya. Jadi disesuaikan, yang penting hasil akhirnya itu sudah bisa dibentuk, adonannya kalis, tidak ada yang lengket di wadah dan tidak terlalu lembek maupun tidak terlalu kering gitu ya. Oke, sekarang tinggal kita kasih pewarna. Ini mau saya bagi dua. Saya beri warna merah muda dan yang satunya warnanya putih seperti ini aja ya. Nah, ini yang warnanya putih mau saya sisihkan, dan ini yang akan saya kasih pewarna merah muda. Untuk warna itu bisa disesuaikan dengan selera, tapi biasanya kalau cenil di desa itu warnanya merah muda, putih atau hijau ya. Kita tambahkan setetes atau secukupnya, lalu kita campur rata. Ini setelah pewarnanya rata, kita ambil sedikit adonan, setelah itu kita pilin. Seperti ini ya. Kita sisihkan, ulangi cara yang sama hingga semuanya habis.
Bunda-bunda, ini setelah adonan cenilnya selesai dibentuk semua, sekarang akan kita rebus. Siapkan air secukupnya ya. Setelah itu kita panaskan hingga akan mendidih seperti itu. Nah, setelah mulai akan mendidih, sudah terasa panas, itu kita tambahkan dengan sepucuk sendok teh garam biar airnya itu tidak hambar ya. Karena biasanya kalau cenil direbus itu kan garam yang ada di dalam cenil itu akan larut dengan air ya. Nah, biar nggak hambar rasanya, airnya ditambahkan dengan sedikit garam. Jangan banyak-banyak, nanti bisa keasinan. Cukup sedikit saja. Nah, setelah itu kita masukkan cenilnya seperti ini. Dan ini akan kita rebus hingga matang. Tandanya sudah mengkilat dan mengapung ya. Nah, ini kan sudah terangkat ya, sudah mengapung seperti ini. Tapi kita tunggu sebentar lagi. Jadi kalau sudah mengapung tetap kita rebus lagi, itu sekitar kurang lebih 3 menitan biar lebih matang. Yang dalam itu matangnya tuh biar sampai dalam gitu ya, dan lebih empuk. Nah, ini setelah didiamkan lagi ya, kita bisa lihat terlihat lebih empuk, lebih besar dan juga lebih mengkilat. Ini sudah matang, saatnya kita tiriskan, kita angkat seperti ini. Ulangi cara yang sama untuk yang warna merah muda ya hingga selesai. Ini yang berwarna merah muda, bunda-bunda, sudah selesai saya rebus, sudah mengapung dan sudah saya diamkan beberapa saat. Lalu ini juga akan saya tiriskan. Setelah ditiriskan saya masukkan di dalam wadah seperti ini ya. Ini sudah siap untuk kita hidangkan dengan kelapa parut dan juga saus gula merah. Bunda-bunda, sekarang kita akan kukus kelapa yang masih setengah muda ya. Ini saya pakai setengah buah kelapa setengah muda ukuran kecil. Jangan lupa dikupas biar putih bersih. Lalu ini akan saya kukus. Siapkan panci kukusan yang sudah dipanaskan dan airnya telah mendidih. Setelah itu kita masukkan. Ini kalau bunda-bunda punya daun pandan bisa ditambahkan ya. Kalau saya kebetulan lagi tidak punya stok daun pandan. Nah, setelah itu ini kita tutup dan akan kita kukus selama 20 menit. Bunda-bunda, ini setelah 20 menit kita matikan kompornya. Setelah itu akan saya beri dengan garam sedikit aja garamnya ya. Yang penting kita taburi. Lalu ratakan. Kenapa garamnya saya kasih belakangan? Itu biar warna dari kelapanya tetap putih bersih ya. Oke, ini sudah siap untuk digunakan. Bunda-bunda, untuk saus gula merahnya di sini siapkan 100 gram gula merah. Setelah itu ada 2 sendok makan gula pasir dan seperempat sendok teh garam. Lalu kita tambahkan dengan 50 ml air. Ini kita aduk-aduk, tunggu hingga gulanya larut ya. Bunda-bunda, kalau gulanya sudah larut seperti ini, tambahkan dengan 1 sendok teh larutan tepung tapioka. Jadi tepung tapioka ditambah dengan air dilarutkan. Setelah itu kita masukkan 1 sendok teh aja ya. Kalau mau pakai tepung maizena juga nggak apa-apa. Itu hanya untuk pengental saja. Dan kalau bunda-bunda punya daun pandan bisa ditambahkan juga waktu merebus ini ya. Nah, ini sudah cukup ya. Lalu kita matikan kompor. Nanti ketika dingin dia akan kental sendiri. Sekarang waktunya penyajian ya bunda-bunda. Siapkan wadah. Setelah itu untuk mengambil cenilnya, itu tangan kita bisa diberi kelapa parut yang tadi sudah kita kukus ya, biar tidak lengket. Lalu ini kita tata seperti ini. Nah, kalau untuk jualan ya, ini bisa setelah direbus tadi cenilnya ya, lalu bisa lanjut dikukus. Tapi kalau ini kan langsung saya makan ya, jadi kan nggak perlu proses itu. Tapi kalau pengen yang tahan lama, lebih awet, setelah direbus cenilnya bisa dikukus bersama dengan kelapa parut ya. Jadi cenilnya ditaruh di wadah,
kelapa parutnya di wadah lain, kita kukus barengan atau satu persatu ya nggak apa-apa ya, disesuaikan dengan selera aja. Oke, setelah itu ini tinggal kita tata ya bunda-bunda. Nah kayak gini. Setelah kita tata cenilnya, lalu atasnya ini kita taburi dengan kelapa parut secukupnya sesuai dengan selera ya. Nah setelah itu kita tambahkan dengan saus gula merah. Kita siramkan di atasnya kayak gini ya. Untuk banyak sedikitnya disesuaikan dengan selera. Selamat mencoba.